Sesungguhnya puasa itu adalah baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi kalau orang sudah lapar, kan dia merasa bagaimana kesulitan orang miskin, orang tidak berpunya, kan gitu. Dia jadi punya rasa empati terhadap sesama. Empati sesama, itu luar biasa. Tersentuh hatinya, peduli hatinya, melihat orang lain susah, ya, walaupun dia sendiri sebenarnya susah juga. Tidak ada balasan kebaikan yang dilakukan, ya, apalagi di bulan Ramadan, menolong, ya, berbuat baik itu, kecuali kebaikan yang banyak. Assalamualaikum sahabat sosial, apa kabarnya nih hari ini? Kalau kemarin-kemarin Beranda mungkin nggak lihat muka aku ya. Sekarang aku datang lagi ke Beranda obrolan seputar PKH dan bencana. Nah kali ini sobat sosial kita kedatangan Pak Helmi Datuk R. Mulya selaku Kabak Organisasi Hukum dan Humas Ditjen Linjamsos ya Pak ya. Selamat datang di Beranda Pak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak. Nah Pak, karena sekarang kan lagi episode Ramadan nih Pak. Kita lagi memulai Ramadan, baru awal-awal puasa juga. Mungkin juga banyak sobat sosial yang mulai terbiasa dengan kondisi puasa lagi COVID gini nih Pak. Mungkin sebelum kita mulai obrolan kita lebih lanjut, mungkin ada sesuatu hal yang mau dikatakan Pak Helmi, boleh? Ya, baik. Ya, sebelum memulai ini kan kita mulai dengan Bismillah dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Makasih nih Mbak nih. Saya sudah berapa kali lihatnya, wajahnya selalu cerah gitu. Tapi hari ini ketutupan masker Pak, karena kita harus tetap social distancing dan ikutin protokol kesehatan ya Pak. Tapi tetap kelihatan cerahnya ya Pak ya? Iya. Sama Bapak juga cerah terus. Terutama matanya gitu ya kan, kelihatan lebih cerah dari biasanya gitu. Karena pakai masker Pak. Ya. Lagi pakai masker matanya harus shining gitu. Oh iya, bahasanya shining ya. Iya, shining Pak. Bercahaya. Bercahaya. Pak Datuk juga bercahaya banget hari ini. Oh, iya, selain ditambah lampu juga di belakang. Tapi tetap shining. Tapi saya kadang-kadang ada di samping shining ada glowing. Apa itu glowing? Ada apa juga itu? Pak glowing Pak. Kalau glowing lebih mengkilat lagi Pak gitu. Oh begitu ya. Kalau saya shining aja lah. Oke, baik. Makasih lah ya saya diundang di Beranda ini ya. Luar biasa barangkali apalagi dalam suasana puasa ini. Mudah-mudahan bermakna yang dalam bagi kita semuanya. Amin. Saya kira bahwa hal yang kita maknailah puasa ini dalam kondisi COVID sekarang ini. Iya Pak. Sesuatu yang luar biasa sekali barangkali. Sudah hampir ya sudah masuk puasa yang kedua ya, bahwa kita berpuasa di dalam kondisi COVID. Betul. Ya, menurut saya itu akan membuat menjadi bermakna dalam sekali ya. Betul sekali Pak. Ya, kenapa? Ya, kalau dulu kan bisa ini kita untuk sholat tarawih. Iya, kita pasti rame-ramean ke masjid bareng Pak. Ya, Ini ada fungsi sosial kita untuk komunikasi, bertemu dan lain sebagainya. Anak-anak SD juga biasanya Pak pada bawa buku Ramadan, minta tanda tangan khotibnya Iya, gitu betul. Pak. Ternyata pernah kecil juga ya. Kecil saya pasti nggak langsung gede gini Pak, dari kecil saya dulu main kena selepetan sarung saya Pak dulu Pak. Ya Allah, emang anak-anak laki ya Pak pada bandel-bandel. Iya, itu betul. Tapi karena sekarang kondisinya lagi kayak gini, hal-hal itu udah nggak bisa kita rasain lagi ya Pak ya. Apalagi setahun terakhir. Iya. Artinya nuansa itu untuk anak-anak atau kita ketika kecil begitu dalam sekali ya suasana itu. Ketika Ramadan datang itu sholat tarawih berjamaah ya ke masjid rombongan. Walaupun kadang-kadang ya kita waktu itu ya itu lebih banyak main selepetan apa istilahnya? Itu selepetan sarung Pak. Oh, selepetan sarung. Main selepetan sarung terus cuma ikut 11 rakaat aja terus main gitu. Ya Allah, maafin Agni ya. Kalau Agni bandel. Saya kira itu bahwa Ramadan itu kan memang membawa kegembiraan. Betul. Membawa nuansa
di samping ada fungsi sosialnya juga ada fungsi yang lebih tinggi, yaitu fungsi spiritualnya itu. Iya, betul. Entah kenapa ya Pak, kalau misalnya mau awal-awal mau puasa nih, seneng gitu rasanya. Excited gitu. Oh iya, Gimana ya, kayak gak sabar mau puasa gitu. Tapi karena kemarin kita udah 1 tahun COVID berjalan, terus pas kemarin COVID kita harus menjalani puasa, kayak seneng tapi kok bingung, tapi kok khawatir gitu. Bapak juga ngerasain kayak gitu nggak Pak? Oh iya, karena apa? Puasa itu memang sudah apa ya? Sudah menjadi dalam hati kita. Betul. Bahwa puasa ini maknanya begitu. Gitu. Contohnya begini. Kalaulah itu di zaman Nabi ya, sahabat-sahabat itu ya 2 bulan menjelang puasa ini itu mereka sudah siap-siap gitu. Wow, udah heboh gitu ya Pak ya. Gitu. Kalau dalam bahasanya Allahumma baligh lana fi Rajaban wa Sa'ban wa balighna Ramadan, bahwa mereka sudah menyambut, ya Allah berkahilah ya bulan Rajab, kemudian bulan Sa'ban ya. Sampaikan saya kepada umur saya untuk di bulan Ramadan. Kan luar biasa kan? Itu sudah terinternalisasi di kita, di kecil-kecil gitu. Betul. Berapa hari lagi nih mau Ramadan? Nah, sampailah kita Ramadan sekarang ini kan begitu. Artinya suasana itu begitu dalam ya. Saya kalau Ramadan waktu saya misalnya umur 7 tahun ya, kan kita belum dibangunkan benar. sahur itu. Iya. Walaupun kadang-kadang ya keliling kampung kan ada macam-macam. Ada bangunin sahur Pak. Iya benar. Kan, kita menjadi orang tua masih kecil kan. Nanti aja. Nanti aja. Tapi yang lucunya apa? Ketika makan sahur itu makan kerupuk gitu. Ada kerupuk kan, atau kerupuk kulit, bunyinya sampai kita tidur pura-pura nggak tahu aja. Nanti orang tua bilang, udah bangun mau makan kerupuk kan katanya. Ini ngumpet mau makan kerupuk. Iya. Padahal sebenarnya pengen kan Pak ya. Tapi kayak kok nggak dibangunin. Kenapa nggak dibangunin nih? Ini bunyi kerupuk enak banget nih gitu. Ya udah bangun gitu. Tapi orang tua paham dia. Ini pengen kerupuk nih. Pengen kerupuk. Kita bangunin aja. Ayo sahur. Nanti sahur, kemudian setengah hari kita puasa lah kan gitu. Oh Bapak ngalamin juga Pak setengah hari puasa Pak? Ya biasa lah. Setengah hari puasa Pak? Kadang-kadang ngumpet-ngumpet minum juga. Ngaku puasa gitu ya. Ini maknanya kan gitu ya. Tapi kebandelan waktu kecil, ketika puasa gitu, semacam kayak kita main selepetan sarung, terus di tengah hari minum, nggak bilang-bilang. Itu jadi memori yang menyenangkan. Tapi itu pembelajaran barangkali bahwa minimal sudah disosialisasikan dari kecil. Betul. Yang penting yang harus difahami, kenapa makna puasa ini begitu dalam. Iya. Ya, ayatnya kan di Al-Baqarah 183. Bunyinya sederhana, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini ayat perintah puasa. Diwajibkan atas kamu berpuasa. Kan gitu. Sebagaimana, ya ini yang penting ini di garis bawah, yang telah diwajibkan atas umat-umat sebelumnya. Ya kan? Betul. Artinya apa? Puasa ini sejak zamannya Nabi Adam, Idris, Nuh, Hud, Shalih, Ibrahim, Ismail, Nabi Isa, kemudian sampai Nabi Muhammad. Itu puasa itu telah diwajibkan. Semuanya. Merasakan puasa. Ya. Malah kalau kawan-kawan agama lain juga ada puasa, ya, ada sangat puasa, banyak puasa-puasa itu. Nah, saya kira ini adalah karena kita dari agama Samawi ya. Agama Samawi itu agama yang datang dari langit, yaitu agama pertama agama Yahudi, agama Nasrani, kemudian agama Islam. Itu agama dari langit itu. Nabi-nabinya jelas gitu. Betul. Ya. Nah, itu telah mewajibkan puasa. Bayangkanlah berapa ribu tahun yang lalu sudah wajib. Jadi nggak kaget ya Pak kalau kita tuh
ngerasanya seneng kalau puasa, ada perasaan tersendiri ketika kita mau menyambut puasa ya, karena memang sebelum-sebelumnya ya Pak udah dibiasakan gitu puasa, sudah diwajibkan bahkan berpuasa gitu. Itulah yang kerinduannya. Kerinduan kita di bulan puasa kan itu. Kita rindu kapan ya puasa kan betul. Artinya tidak ada penolakan, misalnya ada kalimat wah udah masuk lagi puasa, udah puasa lagi aja nih, benar-benar. Kayak jarang ya Pak ya, tidak. Jarang. Tetapi ucapannya ada suatu kerinduan bahwa kita akan puasa. Betul. Terutama juga anak-anak juga begitu. Iya, bahkan ketika Lebaran pun gitu Pak, habis Lebaran rasanya tuh kayak kok sedih ya ninggalin Ramadan ya. Betul. Dan kayaknya Ramadan selanjutnya kok jauh banget gitu. Jadi entah kenapa mungkin Ramadan itu punya nuansa spesial sendiri buat kita gitu ya Pak ya. Iya. Kayaknya Jeng Agni ini juga ini pemahaman beragamanya nih ya enggak? Enggak. Memang ada di tradisi, kalau di tradisi Jakarta atau Melayu lah ya, atau orang ini bahwa ada sawalan. Sesudah bulan puasa ada tambah 6 lagi. Itu Pak, benar. Hitung-hitung ganti puasa juga Pak. Iya. Hitung ganti puasa. Terus kalau di Jawa namanya, di Jawa Tengah ya, ada saya lihat puasa ketupat ya, Lebaran ketupat. Nah, ada ya? Ada juga tuh Pak. Ada 6 hari. Ada juga. Nah, itu menunjukkan ada keberlanjutan, sustainable. Wah, ada kerinduan. Ada lagi nih gitu. Betul. Itu tanda-tanda ya orang yang telah dicas spiritualnya, kemudian fungsi sosialnya, sehingga bahwa Ramadan pergi, rasa rindu untuk cepat-cepat kembali lagi. Lama banget nih ya gitu, kangen gitu Pak ya. Kangen. Ini rasanya kayak kalau misalnya mungkin yang pada suka nonton drama Korea Pak, minggu ini baru tayang episode baru, kok minggu depannya lama lagi, rasanya mungkin kayak gitu Pak. Saya nggak tahu sih kalau Bapak nonton drama Korea nggak Pak? Ya sekali-sekali lihat Pak. aja gitu. Ganteng ya Pak ya? Terus yang apa ya, kalau anak saya dibilang itu lagi ada drakor katanya. Drakor Pak, drakor itu singkatannya drama Korea Pak. Oh saya kira Dracula yang ada gitu. Gini dong Pak, ada giginya di Dracula. Bukan, drakor drama Korea Pak. Iri nggak Pak anak Tapi nonton saya drama lihat Korea? begini, drama Korea itu kayaknya banjir air mata gitu. Saya juga nggak ngerti itu. Mungkin anaknya lagi nonton yang sedih-sedih Pak. Kenapa sih nggak banjir air mata ketika dengar ceramah gitu ya? Nih sobat sosial, yuk. Ini mungkin sobat sosial yang lagi pada nonton ini Pak, mungkin terlalu aku terlalu fokus nonton drakor. Coba kita nonton ceramah gitu Pak. Ini biasa nih memang nih Pak. Terutama di bulan Ramadan ini. Benar. Kebiasaan nih Pak, biasanya nih orang-orang kayak saya deh, saya aku. Itu kalau mau nungguin, biasanya kan kita nggak tidur tuh Pak. Kalau abis taraweh terus main aja sampai sahur gitu. Bukannya ibadah. Itu namanya apa ya? Apa ya Pak? Kalau mau nungguin maghrib kan ngabuburit tuh Pak. Kalau mau nungguin sahur apa tuh Pak? Apa tuh? Ngabubur. Ya, saya kalau nunggu sahur. Ngabuburit ada ya. Ada kalau ngabuburit. Tapi kalau misalnya nungguin sahur nih Pak, bukannya pada ibadah Pak, pada nonton drakor. Nih emang nih, saya juga Pak. Jadi harusnya banyak kegiatan yang sebenarnya bisa kita lakukan untuk ibadah, malah jadinya nonton drakor. Iya. Boleh ya Pak nonton drakor, tapi boleh jangan meninggalkan ibadah nih sobat sosial nih, tolong diingat ya. Ternyata drama drakor aja membuat apa ya? Sepertinya idolanya harus seorang pria Korea. Iya, idaman gitu Pak, pria Korea Pak. Rambutnya Bu Cherry juga itu ya? Apa tuh Pak? Bu Cherry Pak. Kita nggak tahu nih. Bule celup ya. Rambutnya itu saya lihat gitu. Saya sih nggak nonton sampai habis gitu ya. Kadang-kadang. Tapi sekilas emang rambutnya aneh-aneh Pak. Aneh-aneh. Ada aja yang warnanya hijau, kuning, biru gitu Pak. Iya. Tapi yang kita salut ya. Apa nih Pak? Senimannya Korea itu, mereka mampu mengglobal gitu. Betul, Pak. Mereka bisa mengakses sampai masuk ke Amerika menjadi idola sekarang. Betul Pak. Nih, jiwa-jiwa Korea aku mulai kita harus tetap stick ya. Sobat sosial, kita lagi ngomongin soal puasa, tapi kalau begitu saya batasi ini ya. Jadi malu ketahuan. Iya. Tapi semoga nanti Indonesia ada di tahap di mana kita bisa sebangga itu dengan negara kita sendiri dan bisa sampai ke luar negeri, Amerika, Australia, di mana-mana lah terkenal gitu ya Pak ya. Karena apa?
kayaknya komitmen kerja mereka totalitas ya. Betul. Ya. Rajin banget ya Pak ya. Mungkin ada satu di kita, siapa itu ya? Si entertainer favorit Pak Datuk siapa? Oh nggak ada sih. Saya entertain ya nggak ada. Cuman saya tahu aja siapa Monica. Itu kan sudah mendunia juga. Betul Pak. Ya, tetapi juga, tidak sehebatnya drakor orang seniman Korea ini Pak. Nyanyinya. Mungkin nanti kita akan ke arah sana Pak. Kita doain aja nih. Oke. Semuanya nih ya Pak. Ya sudah kembali ke topik. Iya benar nih. Bisa drakor ini kita yang kalau misalnya dibahas. Drakor lama nih. Daripada kita undang Pak Datuk, kita undang anaknya Pak Datuk aja kita ngomongin drakor di sini. Tapi Pak tadi kan kita sempat ngomongin soal fungsi spiritual yang kita dapat ketika kita puasa nih Pak. Tadi Pak Datuk sempat nyinggung juga soal fungsi sosial. Itu sebenarnya kalau fungsi sosial di kitanya gitu maksudnya kelihatan bukti konkretnya kita sebagai masyarakat untuk mengaplikasikan fungsi sosial itu apa tuh Pak? Iya. Saya kira iya baik. Ada di ujung ayat di 184 ya ini Allah mengingatkan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun ya. Ada di situ disebutkan sesungguhnya puasa itu adalah baik bagimu jika kamu mengetahui. Luar biasa ini. Jika kamu mengetahuinya iya. Pak ya. Jadi kita ini ditanyakan oleh Allah. Artinya ada suatu dialektika pertanyaan lah gitu. Kata Allah dan ya itu ada kalimat dan kalau kamu tahu tentang puasa ini, ya katanya manfaatnya, maka kamu nanti akan melaksanakan puasa itu seterusnya gitu. Makanya ini ingin saya memulai sebelum sampai ke sana. Makanya di zaman Nabi ya, kemudian di Nabi yang lalu-lalu juga begitu, bahwa karena mereka sudah paham tentang manfaat puasa ini, itu ketika puasa itu masuk bulan Syawal di kita ya, maka ada kerinduan kalau dapat katanya puasa ini setahun penuh saja katanya. Begitu hebatnya pengaruh puasa. Tapi kan kita belum mengetahui tentang itu, belum paham ya bahwa puasa itu sebenarnya luar biasa. Ada dimensi terkait dengan individu ya, itu terkait dengan kesehatan, luar biasa. Kemudian ada fungsi sosial tadi, kemudian fungsi spiritualnya. Ya kalau individunya dari sisi kesehatan, ada suatu kajian dari dokter Jerman ya disampaikan di majalah ilmiah kedokteran. Dia menyebutkan di situ ya, ini luar biasa, bahwa puasa 8 hari dalam sebulan. 8 hari dalam sebulan. Ya. Kemudian 1 bulan dalam setahun, itu akan bermanfaat ya, akan mencegah kolesterol. Ya, kan gitu ya. Akan mencegah segala penyakit-penyakit yang terkait dengan macam-macam lah, termasuk kanker katanya, jantung juga. Berarti sebegitu luasnya. Sebegitu luasnya. Makna puasa. Makna puasa untuk kita secara pribadi ya. Betul. Ya bahwa itu ada di situ dimensi kesehatannya. Itu ya kalau kita lihat. Kemudian ternyata setelah dilihat ya korelasinya itu bahwa apabila kawan-kawan kita banyak yang rajin nih puasa Senin Kamis, dijumlahkan 1 bulan itu di 8 hari. Ya kan? Wow. Kemudian lagi yang luar biasa, yang luar biasa adalah dalam setahun itu dokter Jerman itu namanya saya lupa ya, tapi nanti bisa aja kita ini kan. 1 bulan dalam setahun full puasa, berarti kan bulan Ramadan seperti kita ini, betul. itu akan banyak mencegah berbagai penyakit-penyakit yang sifatnya seperti jantung, kanker, diabetes, yang lain-lain semuanya lah. Kayak di detox badannya ya Pak ya? Betul. Kayak dibersihin gitu badannya. Cuman kan kita enggak paham. Makanya Allah menyebutkan di sini adalah kalau kalian mengetahui manfaatnya ini, kalian akan minta supaya puasa itu setahun penuh. Wow. Luar biasa ya. Terus yang kedua ya,
ada fungsi sosial, ada fungsi kepedulian sosial. Kenapa? Pertama adalah kalau kita melihat orang puasa, ya kan, dia kan berpuasa nih. Betul. Mulai dari sahurnya, kemudian nanti berbuka di maghrib, ya itu kan dia menahan lapar dan haus, menahan hawa nafsunya juga, kan begitu. Jadi kalau orang sudah lapar, kan dia merasa bagaimana kesulitan orang miskin, orang tidak berpunya, kan gitu. Dia jadi punya rasa empati terhadap sesama. Empati sesama, itu luar biasa. Itu ada empati sesama. Kemudian kalau kita lihat ini, misalnya ada teman kita, misalnya Pak Idam. Kalau dia puasa, dia bisa menahan hawa nafsunya. Bawaannya lemes saja. Lemes saja ngelihat wanita-wanita cantik, udah nggak peduli lagi, dia udah lemes. Udah gitu, capek ya, gitu Pak, udah udah. nggak kepikiran apa-apa Pak. Kepikiran apa lagi, karena sudah lemes, ya artinya badannya tidak minat lagi nih. Kenapa nih nggak lihat itu ada cewek cantik itu? Wah, saya lagi puasa nih. Puasa nggak minat saya ini. Saya lagi menahan hawa nafsu katanya. Kan begitu. Kira-kira begitu kan? Betul. Karena dari mata kadang-kadang waiting trisno jalaran kulino, ya nggak? Apa jalaran itu ya? Sekok kulino, Pak. Oh, saya nggak tahu. Itu benar nggak sih kalimatnya gitu ya? Saya orang Padang. Kalau Padang kadang nggak pakai gitu Pak. Itu kurang lebih artinya adalah apa ya? Jatuh dari gimana? Tolong. Jatuh cinta karena sering ketemu. Jatuh cinta karena sering ketemu. Kalau di Padang ada nggak Pak? Kalimat jatuh cinta karena sering ketemu Pak? Kalau di Padang, di Melayu ada dari mata turun ke hati. Dari mata turun. Nggak ada lagunya sih Pak. Saya ngarang aja Pak. Tapi jadi, dari mata turun ke jadi kalau kita lihat orang yang berpuasa, dia menjadi peduli, hatinya lebih tersentuh ya, tersentuh terhadap kesulitan orang, kemudian juga menahan hawa nafsu, termasuk juga ya kalau dalam agama disebut ada syahwat, ya mata yang melihat, ya kalau melihat sekali sih boleh-boleh aja, tapi kalau 2 kali itu udah dosa. Itu 1 kali dia nggak kedip Pak. Oh iya. Nggak kedip Pak, diliatin aja gitu Pak. Gitu kan katanya kalau ngedip nggak boleh Pak. Jadi hukumnya masih sekali. Masih boleh gitu. Dipaksain sampai mati berair gitu. Nggak baik tuh ya, nggak boleh sama sosial ya. Itu bisa batal puasanya gitu. Ya, kan? Nggak boleh ya, nggak boleh tuh. Jadi ada seorang ustadz ditanya, Ustadz, katanya kalau melihat wanita cantik, sekali boleh ya Ustadz? Iya boleh. Sekali, kalau begitu Ustadz, kalau saya sekali melihat tapi lama gimana Ustadz? Wah itu tanggung dosanya masing-masing aja lah katanya kan gitu ya. Itu maksudnya kan sekali tuh langsung dipalingkan gitu ya Pak ya. Bukan diantepin gini nih Pak, nggak boleh ya Pak. Berarti jam kita ini memang pemahaman agamanya bagus juga lah gitu ya. Amin, alhamdulillah semoga gitu ya Pak. Ya, kemudian ada fungsi sosialnya. Kembali kita ke fungsi sosial. Fungsi sosialnya ini adalah peduli. Ada ayatnya itu di surat Al-Hasr ayat 9. Ya, bunyinya sederhana. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Tersentuh hatinya, peduli hatinya, melihat orang lain susah, ya, walaupun dia sendiri sebenarnya susah juga. Gitu. Nanti kita akan ketemu dengan kawan-kawan seperti pelopor perdamaian, Tagana, dan lain sebagainya. Betul. Bagaimana mereka mengabdikan dirinya untuk sebuah kebaikan dalam penanganan masalah-masalah sosial. Luar biasa. Walaupun kondisinya mungkin tidak dalam kondisi ekonomi yang baik, tidak dalam kondisi fisik yang baik mungkin. Oh iya. Tapi tetap ada rasa di mana dia mau ngebantuin orang gitu ya Pak ya. Betul. Itu kawan-kawan saya yang saya kenal di Tagana itu. Ya kadang-kadang, ya kalau kita melihat saking pedulinya, ya kadang-kadang bajunya pun sudah belel ya. Iya. Kalau celana jeans barangkali enggak ada masalah. Ini kan seragamnya beliau bangga dengan itu kan. Iya, saya kira juga pelopor juga begitu ketika mereka harus mendampingi psikososial ya, ketika di lapangan kan gitu. Ya di pengungsian dan lain sebagainya. Berarti itu juga terlihat nyata. Tadi fungsi sosial tadi bisa kita lihat langsung di teman-teman pelopor perdamaian, PKH, Tagana, di mana mereka kadang, apalagi kan karena COVID udah berjalan 1 tahun nih Pak, sebelumnya
kita juga mengalami puasa dalam keadaan COVID, teman-teman Tagana mungkin tetap mengabdi. Betul Pak, itu kayak itu tadi kalimatnya dalam surat. Ya, tersentuh hatinya. Betul. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Tersentuh hatinya, peduli dia melihat orang lain susah, ia ingin menolongnya, ingin berbuat baik. Betul. Nah, walaupun kadang-kadang ya banyak dari kawan-kawan kita itu mungkin tidak dalam hidupnya kondisi juga yang baik. susah. Betul. Tapi kadang-kadang mereka meninggalkan keluarga untuk sebuah pengabdian. Itu kan sebuah kebaikan. Betul. Nah, kebaikan yang lain adalah adalah bentuk kepedulian. Ini adalah apa ya namanya? Giving, ya, giving itu bantuan ya. Iya, memberi. Atau memberi ya. Betul. Iya. Itu kan memberi dalam bentuk pelayanan tadi Iya. itu. Ada memberi dalam bentuk sedekah. Sedekah. Betul. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan sedekah untuk semuanya kita. Betul Pak, betul, Ya kan? betul sekali. Karena apa? Semua orang menjadi pemurah. Betul. Karena apa? Yakin bahwa balasan dari sesuatu terkait dengan kebaikannya, sedekahnya tadi, itu berlipat ganda. Luar biasa. Satu kebaikan, ya, itu dibalas berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kawan-kawan kita ini, karena dia peduli terhadap kesusahan orang lain di lapangan, yang karena bencana, karena apa, kan dia melakukan sedekah kebaikan ini, menolong. Betul. Ya, dalam bentuk menyiapkan sahurnya ada itu. Betul. Saya Bikin pernah dapur dulu. umum ya Pak ya. Iya, iya. Terus ada lagi yang melakukan hal-hal misalnya mengingatkan, itu kan kebaikan juga kepada masyarakat untuk apa? Social distancing. Betul. Ya, atau prokes lah. Iya, menerapkan protokol kesehatan dimanapun ya Pak ya. Iya, betul. Nah, dari sisi keberagamaan ya, di dalam konteks Ramadan sekarang ini, ya, Ramadan sekarang ini ya, berbuat baik itu kesempatan balasannya kebaikan yang banyak. Betul sekali. Yeah. Makanya kita nggak asing juga dengan bagaimana banyak orang-orang yang akhirnya bersedekah atau mungkin bikin sahur on the road. Oh, betul. Ngasih makanan sahur untuk betul. teman-teman yang mungkin lagi ada di jalanan. Iya, itu entah kenapa rasanya lebih senang, lebih menyenangkan gitu. Walaupun kita harus bangun pagi-pagi sekali untuk nyiapin makanan, terus kita ngider ke jalanan, mungkin itu terlihat lelah gitu ya Pak ya. Tapi sebenarnya ada yang luar biasa kan. Tagana di saat bencana di bulan Ramadan ini bikin dapur umum untuk sahur. Iya, kan? betul Pak, betul. Dalam bahasa kita ya, orang yang terdampak atau termarginalkan lah karena kondisi bencana kan gitu. Itu dilakukan dengan ikhlas. Itu luar biasa. Saya hanya mengutip ini yang sering disampaikan. Mereka itu berlomba untuk sebuah kebaikan. Wow. Ya, peduli mereka melihat kesusahan orang lain. Sebenarnya mereka juga susah nih di COVID ini. Betul. Ya, nggak ada yang mudah, tidak ada yang ngerasa baik-baik aja dalam keadaan COVID, tapi mereka tetap melakukan itu. Wow, luar biasa. Bahkan kalau mungkin Sobat Sosial ngelihat Pak, atau Bapak juga mungkin sempat ngelihat, kita sempat wawancara juga dengan Tagana dari Malang waktu itu, Mas siapa ya kalau Mas siapa? Mas Dwi, betul. Mas Dwi, ada wawancaranya, mungkin nanti dilihat aja di YouTube-nya Liga Oke. Itu mereka bikin dapur umum untuk sahur, terus juga mereka bikin bilik tombokangan untuk teman-teman yang kena COVID. Jadi mungkin luar biasa itu. Waktunya terbuang, tapi terbuangnya bukan terbuang sia-sia, melainkan untuk ngebantu sesama juga ya Pak ya. Karena mendalam itunya. Bahwa fastabiqul khairat, berlomba untuk kebaikan, menolong itu luar biasa. Betul. Ada yang kata kunci sebenarnya, ya, bahwa Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Rahman ayat 60 ya, barangkali ini menjadi rujukan kawan-kawan. Bunyinya sedikit dan sederhana sekali. Apa? Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan yang dilakukan, ya, apalagi di bulan Ramadan, menolong, ya, berbuat baik itu, kecuali kebaikan yang banyak, berlipat-lipat itu. Gak mungkin gak diganti dengan. Oh, pastilah. Pasti ya Pak ya. Saya hanya mengingatkan ke kawan-kawan yang saya tahu
etos komitmen kebencanaannya luar biasa seperti di pelopor Tagana ya kan. Itu ya, itu luar biasa kan. Betul. Sudahlah, berbuat baik saja, lakukan dengan ikhlas, nanti lihatlah hasilnya. Betul. Dan memang tidak jarang juga Pak, banyak teman-teman dari Tagana atau mungkin teman-teman PKH bahkan juga pelopor perdamaian yang iya, mungkin pendamping PKH kehidupannya juga ya, itu kehidupannya tidak terlalu baik, tapi selalu aja ada rezekinya Pak. Ada aja rezekinya Pak. karena Makanya dijamin. Orang yang berbuat baik itu kan tadi. betul. Al jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Dicatatlah ayatnya, surat Ar-Rahman ayat 60. Tidak ada balasan kebaikan yang kita lakukan, Tagana, pelopor, pendamping, ya semua Aspek yang ada. aspek itu kalau dia berbuat baik, pastilah balasannya kebaikan. Luar biasa. Pasti. Tidak satu balasannya, mungkin yang lain-lain. Betul. Kalau tidak di kita, ya artinya di kawan-kawan semuanya, mungkin saja di anak, istri, keluarga. Betul sekali. Yakinlah balasannya itu adalah kebaikan. Betul. Dan kebaikan di bulan puasa ini itu berlipat-lipat. Luar biasa. Ya, jadi apa yang kita lakukan misalnya sedekah itu dinilai berlipat, kemudian disetarakan dengan wajib. Luar biasa. Yang wajib disetarakan dengan lipat-lipat lagi gitu. Luar biasa. Oleh sebab itu di ayat yang tadi, puasa ini akan baik kepada kalian kalau kamu mengetahui. Itu sebenarnya kuncinya. Itu kesimpulannya. Ya, Pak, ya? Betul. Kesimpulannya. Saya Luar kira biasa. itu. Bahwa kepada rekan-rekan, kalau terpanggil untuk berbuat baik, ya karena memang climate change ini, perubahan cuaca ini luar biasa kan. Betul. Itu membuat kita tidak menduga ternyata ada banjir namanya Indah Seroja. Iya. Wah, Seroja ternyata. Seroja. Ya kan? Bunga Seroja. Ya, sebelum ini ya. Ya kan? Betul. Terus ada Taufan, apa segala macam banjir atau tanah bergerak kan segala macam. Itu kan membuat kita ada keprihatinan ya. Betul. Memang kita lagi diuji gitu ya kan. Betul. Diuji dengan kondisi objektif sekarang. Iya, betul. Kondisi lagi seperti ini, mungkin teman-teman Tagana atau teman-teman pelopor dan pendamping PKH semuanya mungkin sedang bertugas di luar sana. Yakin aja pokoknya sesuatu yang dilakukan secara ikhlas pasti baliknya baik juga. Tenang aja Sobat Sosial, tenang aja teman-teman. Itu. Yakinlah. Dan kita juga harus berdoa barangkali karena ini bulan-bulan Ramadan, ya bulan berkah. Kita doakan saja janganlah sampai 3 kali kita dalam Ramadan dalam COVID itu. Ya. Amin. Ya, Amin. Semoga ya Pak ya. Ya. Semoga. Walaupun sebenarnya sekarang edaran dari Menko PMK ya bahwa tetap saja mudik tidak boleh kan. Iya. Secara nggak langsung kita mungkin mulai terbiasa Pak dengan kondisi seperti ini di mana kita harus lebaran online, kita harus tarawih mungkin di rumah, nggak bisa ada buka puasa bareng lagi sama teman-teman gitu. Betul. Ya, saya kira itu kondisi ini memang harus kita jalani lah sebagai sesuatu kita bisa mengambil maknanya lah. Memang mungkin kita lagi diuji bencana sekarang, ini ya ini kan bencana juga nih, epidemi ya kan atau bencana-bencana yang lain itu adalah pembelajaran bagi kita untuk seperti nyanyinya Ebit Gade apa Bu? Yang mana nih? Nah, yang mana yo? Ebit Gade enggak Pak? Kan banyak nih Pak lagunya Ebit Gade. Yang mana nih? Tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Iya, saya tahu nadanya tapi rumput yang bergoyang. Gitu kan ya Pak ya, pokoknya ya Pak ya. Ya Pak ya. Pak orang Padang kan jago nyanyi Pak, coba Pak. Yang mana Pak? Kita nyanyi bareng nih Pak, duet Pak. Yang mana Pak? Bencana ini kan gitu. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Itu. Tapi Pak Alek ke sana itu. Iya, menyedihkan. Mungkin seminggu yang lalu Pak Alek ya kawan kita ya yang memang membidangi itu pengen pulang kemana? Nggak bisa ya Pak ya? Nggak, ke Pandeglang. Kemana tuh? Nggak, ke NTB. Oh, Bima. Luar biasa katanya kesedihan. Dan juga kita rasa-rasanya perjalanan ini akan membuat kita bertanya ya. Betul. Ya dalam COVID, kemudian ada bencana yang begitu banyak. Kemudian mungkin ada
introspeksi diri kita lah. Betul. Mungkin saja kita banyak salah kan. Mungkin aja kita terlalu sombong ya Pak ya. Kita terlalu nakal, terlalu jahat sama lingkungan. Alam. Betul. Iya. Jadinya itu indah sekali nyanyi Ebit itu. Yuk dikasih backsound yuk. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Oh, Pak, kita nangis Pak di sini Pak. Sedih banget nih karena kalau misalnya kita ngelihat pemberitaan sekarang nggak jauh dari bencana, banyak sekali bencana yang lagi terjadi. Saya kira mungkin gitu. Pemberitaan itu 50% tentang bencana sekarang. Ya, luar biasa kan, kita nggak tahu ini. Ya memang ini ya perubahan cuaca, pengaruh El Nina. Iya. Kadang-kadang nama bencana itu enak gitu didengar. Kayak nama orang gitu, El Nina, El Nino kan gitu ya kan. Kelihatannya kayak bagus banget ya Pak ya. Terus di Amerika ada lagi yang namanya topan apa gitu. Nama orang Elizabeth apa gitu. Katrina Pak, Katrina. Katrina. Badai Katrina. Coba bayangkan ya kan. Ya luar biasa. Tetapi itu menjadi pengingat ke kita gitu. Bahwa bencana ini kenapa kok makin banyak gitu. Iya. Saya harus sampaikan begini ya. Waktu saya ya kira-kira 10 tahun lah yang lalu, saya kan di subditnya di bencana alam. Ya. Itu relatif sedikit terjadi puting beliung. Dikit Pak, dikit puting beliung. Jarang gitu. Paling ada di Jawa satu, ya kan, kemudian ada di Sumatera. Sekarang Madura pun puting beliung. Nah, di mana-mana puting beliung kan gitu. Wow. Saya nggak ngerti memang climate perubahan terhadap cuaca ini begitu ekstrim, berpengaruh menjadi menjadi kondisi yang luar biasa ya. Ya artinya pengaruh perubahan cuaca ini luar biasa terhadap kita. Betul. Ya. Dan di situ juga di mana kita kalau melihat ada bencana, tenang aja teman-teman mungkin yang sedang menghadapi bencana, teman-teman dari Tagana, teman-teman dari pelopor perdamaian dan mungkin pendamping PKH semuanya akan membantu sebisa mungkin apa ya? Saya yakin. Akan memaksimalkan. Kita kunci saja, tidak ada balasan kebaikan itu kecuali kebaikan yang banyak. Caption. Caption ya. Itu dia. Pak, terima kasih banget Bapak. Kita udah banyak cerita-cerita, banyak ngebahas juga tentang bagaimana kita harus menghadapi Ramadan ketika lagi COVID kayak gini ya Pak ya. Tadi ada makna spiritual, ada fungsi spiritual, fungsi sosial, dan individu kesehatan. Betul, itu dia. Itu kita jalani semua walaupun kondisinya lagi berat seperti ini, tapi teman-teman yang penting tabah aja, tetap semangat ya Pak ya. Tetap sehat selalu, jaga juga jaga juga protokol kesehatannya. Dan sebisa mungkin tetap berbuat baik ya Pak ya, tetap berbuat baik. Karena tetap pasti balasannya tadi seperti yang sudah dikunci Pak, boleh diulang lagi Pak kalimatnya? Kalimatnya tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang banyak. Itu dia Pak. Itu luar biasa itu. Betul. Itu menjadi kita lebih ikhlas, lebih ridho dalam melaksanakan semua pengabdian kita untuk bangsa. Luar biasa. Kita lebih ikhlas. Amin, luar biasa. Itu dia mungkin Sobat Sosial yang harus kita tutup ya obrolan di beranda kali ini. Terima kasih sekali lagi Pak. Mungkin kalau ada kalimat terakhir mungkin yang ingin disampaikan kepada teman-teman Sobat Sosial. Ya, saya kira kawan-kawan yang di Tagana, kemudian di pelopor perdamaian, pendamping sosial di PKH, lakukan sajalah komitmen kerja itu, kita lakukan dengan ikhlas, dengan tulus, ya kemudian itu akan menjadi kebaikan yang banyak. Betul. Kebaikan itu boleh jadi tidak kita petik sendiri, tetapi mungkin untuk anak-anak kita, keluarga kita, ya tetangga kita, ya bahwa kebaikan itu tidak pernah sia-sia dan Allah tidak pernah lupa tentang sebuah kebaikan. Al-jazaa wal ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan yang banyak. Luar biasa. Terima kasih. Pak Datuk dan terima kasih juga Sobat Sosial yang sudah menonton. Jangan lupa juga saksikan episode-episode beranda lainnya di YouTube channelnya Linjamsos Oke. Kalau mau tahu informasi terkait Linjamsos juga bisa aja follow Instagramnya di Linjamsos Oke juga. Terima kasih banyak yang sudah menonton dan Pak Datuk sekali lagi terima kasih. Menyenangkan sekali, adem banget Pak ngobrolnya Pak hari ini Pak. Rasanya saya senang sekali nih. Terima kasih sekali lagi Sobat Sosial, terima kasih ya. Dadah. Boleh Pak, dadah Pak. Dadah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.